Provinsi Jawa Barat. Jadi untuk penyampaian materi hari ini tuh ada dua sesi, bukan dua sesi ya, tapi ada dua materi yang bukan materi yang berbeda juga. Jadi ada materi materi dan ada materi secara teknisnya. Nah, untuk yang materi secara umum Sirika itu apa, tujuannya apa, gitu-gitu, itu akan disampaikan oleh rekan saya Salika, dan untuk panduan secara teknisnya nanti akan sama saya, gitu. Jadi mungkin bisa dimulai langsung sama Teh Salika. Oh, siap. Mangga. Semangat ya Salika. Ya, baik. Terima kasih, Teh Dea. Makasih, Mbak Winda. Izin, Bapak Ibu, selamat siang. Semoga masih semangat ya di siang hari ini menuju sore hari. Izin saya Salika memperkenalkan diri. Saya anggota tim KBKR sekaligus sebagai tim Sirika juga. Eh, untuk bagaimana Sirika, boleh tolong di-share screen, Teh Dea? Ya, Bapak Ibu, sebelumnya kan sering dengar yang namanya Sirika. Mungkin awal tahun-tahun ini ya, sering mendengar Sirika itu apa gitu. Sebenarnya Sirika itu sudah ada dari 2 tahun lalu ya, 2 atau 3 tahun lalu. Hanya saja belum sampai Fasiankes, Bapak Ibu. Sirika ini baru di provinsi dan kabupaten kota saja. Namun untuk tahun ini khususnya ada pengembangan baru dari pusat bahwa Sirika itu em, berintegrasi hingga user Fasiankes dan PMB secara Faskes seperti itu Bapak Ibu. Boleh next tadi ya. Ya baik Bapak Ibu, dasar hukum dari Sirika ini atau Sistem Informasi Rantai Pasok Alkon yaitu berdasarkan dari Peraturan Kepala BKKBN nomor 1 tahun 2023 pasal 24 yaitu ayat 4 distribusi Alkon ini menggunakan sistem informasi rantai pasok alat dan obat kontrasepsi yang tersedia di pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai dengan Fasiankes. Kemudian ketentuan ini mengenai mekanisme sistem informasi rantai pasok alat dan obat kontrasepsi ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi media yang membinangi sistem informasi rantai pasok Alokon yang dibuat keputusannya berdasarkan pejabat pimpinan tinggi media sebagai juknis Sirika Redesign. Redesign ini ya yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Yang sebelumnya Sirika hanya sampai user kabupaten kota saja. Sekarang sampai Fasiankes maka disebut Sirika Redesign. Next, tadi ya. Ya. Oke, Sirika ini merupakan digitalisasi dari alur dan proses manajemen rantai pasok dari mulai penerimaan, kemudian penyimpanan hingga pendistribusian sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pasangan usia subur dalam pelayanan KB. Nah, integrasi Sirika ini untuk menyongsong satu data keluarga sehingga terdapat validasi data antara data stok alokon dan data hasil pelayanan kontrasepsi. Sebelumnya ini Sirika berdiri sendiri Bapak Ibu, tidak bersatu dengan Siga. Jadi usernya itu tidak satu web dengan Siga. Nah, sekarang tahun ini itu Sirika itu pindah web lah ya disebutnya, pindah web bersatu dengan Siga sehingga berintegrasi dengan Siga. Walaupun saat ini belum integrasi secara total ya Bapak Ibu masih uji coba di 4 provinsi lain, namun Jawa Barat tidak termasuk provinsi yang uji coba. Kemudian Sirika ini berdasarkan web base yang diakses melalui portal Siga pada halaman sigasirika.bkkbn.go.id. Kemudian ada juga Sirika Mobile berbasis Android yang telah tersedia untuk user pengelola gudang agar memudahkan pekerjaan yang dinamis dan bisa diakses pada Google Play Sirika Mobile. Namun setahu saya ini Sirika Mobile itu masih dalam pengembangan ya TDA ya, karena masih dalam pengembangan di pengembangnya sehingga untuk apa ya yang berbasis Android itu masih belum bisa digunakan sementara masih menggunakan web base. Kemudian ini integrasi Sirika dan Siga ini otomatis ya Bapak Ibu, Fasiankes yang sudah terdaftar di K0 KB Siga secara otomatis masuk dalam daftar fasilitas pada Sirika dan dapat didistribusikan alokon melalui distribusi non-rutin. Namun Bapak Ibu, memang jika masih ada yang usernya tidak ada saat masuk ke Sirika menggunakan usernya kan sama dengan yang ada di Siga, cuman di depannya ada OPF ya.
Namun jika ketika login itu user tidak ditemukan, bisa jadi memang user tersebut belum terdaftar untuk aplikasi Sirika. Nah, ini perlu dikonfirmasi lagi ke pusat Bapak Ibu untuk dibuatkan usernya. Kemudian eh, Sirika ini terintegrasi dengan R2KB Siga, yaitu penginputan data stok Alkon pada Fasiankes melalui Sirika akan terintegrasi pada R2 Siga dan terintegrasi juga pada data konsumsi Sirika atau terintegrasi melalui R1KB pada Siga ya Bapak Ibu untuk menjadi data konsumsi pada Sirika. Jadi di Sirika ini nanti akan dijelaskan oleh Teh Dea bahwa ketika melakukan rencana distribusi itu data yang diambil itu langsung dari Siga berdasarkan data konsumsi atau data pelayanan yang ada di Siga. Next, Teh Dea. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk redesign Sirika ini, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di eh, layar bahwa sebelumnya itu Sirika berdiri sendiri, kemudian sekarang sudah terintegrasi dengan Siga. Kemudian sebelumnya kodifikasi gudang Alkon dan Fasiankes sebelum berstandar dan sesuai Siga sekarang sudah. Kemudian sebelumnya penarikan data Siga terkendala sehingga menu distribusi rutin dan data Faskes baru tidak muncul secara real time. Sekarang insya Allah penarikan data stok, konsumsi, dan Faskes baru terkoneksi langsung dengan Siga. Lalu sebelumnya juga cakupan penggunaannya hanya pusat, provinsi, dan Kapota, sekarang bisa sampai Fasiankes. Nah, kemudian jika Sirika yang sebelumnya itu satuan untuk Alkon, contohnya kondom itu masih gross, sekarang di Sirika Redesign itu kondomnya sudah lusin disesuaikan dengan satuan yang ada di Siga. Next ada ya. Nah, ini fitur-fitur yang ada di aplikasi Sirika ya Bapak Ibu. Fitur utama itu ada 6. Yang pertama itu dashboard, berisi informasi transaksi yang dilakukan oleh user, yaitu dashboard gudang stokku dan dashboard F5KB. Kemudian ada menu penerimaan, penerimaan manual dan sistematis. Penerimaan manual ini tuh, penerimaan manual itu saat pertama kali Bapak Ibu memasukkan atau menginput Alfon di aplikasi Sirika itu menggunakan penerimaan manual. Namun, untuk penerimaan sistematis itu dilakukan jika Bapak Ibu di Fasiankes telah didistribusi Alkon oleh dinas melalui Sirika. Nah, Bapak Ibu hanya tinggal mengakses atau menerima Alkonnya, data Alkonnya itu di Sirika, disesuaikan dengan stok yang sudah dikirimkan oleh dinas. Lebih mudah Bapak Ibu, jadi tidak perlu membuat data-data manual lagi seperti itu. Kemudian untuk distribusi, ada distribusi rutin dan non rutin. Namun untuk user Fasiankes itu hanya ada distribusi non rutin ya Bapak Ibu, dan distribusinya pun hanya ke jejaring atau jaringan. Eh, tapi ada juga distribusi realokasi ya Bapak Ibu. Jika misalnya Vaskes Bapak Ibu ini ada jumlah alkon yang apa masih ada sisa banyak gitu dan dibutuhkan oleh Vaskes lainnya, bisa kirim antar Vaskes gitu ya realokasi itu. Kemudian ada menu stok manajemen. Ini berisi informasi titik realokasi dan titik permintaan darurat. Kemudian ada menu laporan, berisi laporan Fasiankes, ada rekap F5KB-nya Bapak Ibu di menu laporan ini, laporan mutasi, laporan seopnya, dan laporan rusak maupun kadaluarsa. Kemudian juga ada menu pengaturan. Di sini di menu pengaturan itu ada pengaturan profil ya Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu menggunakan Sirika itu pertama-tama eh, merubah profilnya dulu dari logo, namanya, kemudian ada informasi gudang, daftar fasilitas, kategori distribusi, dan daftar barang dan dokumen. Ini nanti akan dijelaskan oleh Teh Diana secara lebih spesifiknya. Di sini Siga Sirika itu sumber alkoholnya masih APBN ya Bapak Ibu, yang ada di Fasiankes, termasuk TPMB secara Fasiankes. Yang semula diinput pada R2 Siga, saat ini telah terintegrasi di Siga Sirika. Jadi saat ini sumber alkoholnya hanya APBN ya Bapak Ibu yang bisa diinputkan di Sirika. Jadi jika memang ada alokon bukan APBN ya atau APBD itu tidak diinputkan di Sirika ya Bapak Ibu. Sejauh ini sih masih APBN. Mungkin kalau misalnya ada pengembangan lagi bisa jadi APBD bisa masuk ya. Kita menunggu arahan dari pusat. Kemudian untuk alokon APBD ini juga
eh, Alokan APBD dan Mandiri juga jejaring masih menggunakan SIGA ya Bapak Ibu. Input R2. Kemudian pengembangan integrasi dalam SIGA Sirika masih dalam proses. Jadi apa ya Bapak Ibu, hanya jangan lupa hanya APBN takutnya ketika eh, masih belum input gitu ya. Di Vaskes itu ada alokon yang tercampur APBN dengan APBD. Dipastikan saja ya Bapak Ibu hanya APBN yang dimasukkan ke Sirika untuk stoknya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke, oke, baik. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke user role dan hak akses ya. Nah, untuk operator Fasiankes ini perannya itu melakukan penerimaan alkon dari OPDKB Kabupaten Kota, dari OPDKB Kabupaten Kota maupun sumber lainnya, misalnya pemasok alkon. Ini adanya di menu penerimaan manual ya Bapak Ibu atau sistematis jika sudah jalan dari OPDKB-nya, kemudian melakukan distribusi ke jaringan atau jejaring. Ini ada di menu distribusi non rutin, menambah pemasok dan menonaktifkan pemasok serta penerima, membuat transaksi penerima dan pengeluaran, kemudian ada laporan stock of name setiap 1 bulan sekali dan melaporkannya melalui eh, PDKB maupun aplikasi yang ada. Laporan stock of name ini dilakukan sebulan sekali ya Bapak Ibu. Namun bisa jadi sebulan tidak sekali gitu ya. Maksimal minimal itu 1 kali sebulan. Jika ada bisa stock opname itu kan biasanya di akhir bulan ya Bapak Ibu, tapi bisa juga di tengah bulan jika ada alkon yang rusak atau kadaluarsa tidak perlu menunggu sampai akhir bulan untuk melakukan stock opname seperti itu. Kemudian peran dari operator Fasiankes itu memantau riwayat transaksi penerimaan dan pengeluaran, memantau kartu stok, buku mutasi dan hasil stok of name, melaporkan alokan yang expired atau rusak yang dipergunakan sebagai sampling pemeriksaan oleh BPOM atau Kemenkes kepada OPDKB kabupaten kotanya. Kemudian pengaturan produk aktif atau nonaktif produknya itu ada di menu daftar produk dan daftar fasilitas. Next, tadi ya. Oke, siap. Ya, Bapak Ibu, mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk tahapannya selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Dea. Semoga apa ya masih fokus ya Bapak Ibu karena ini agak lumayan panjang, tapi jika sudah mengerti sangat mudah untuk menggunakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut ya untuk ke panduan teknisnya, step by step penggunaan Sirika, bagaimana cara input stok awal di aplikasi Sirika. Sebelumnya nanti akan saya share dulu link untuk user sebentar. Untuk linknya sudah saya share di kolom chat. Di situ ada isi dari link itu ada materi yang kami sampaikan ini. Lalu ada juga file username dan password untuk semua vaskes di Jawa Barat. Lalu juga ada tutorial berupa video dan berupa PDF. Nah, untuk yang sekarang di sini akan saya pandu secara singkat mungkin ya karena kan selanjutnya nanti akan kita coba langsung di melalui Bapak Ibu jika kalau memang ada yang mau mencoba langsung share screen. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mungkin secara singkat aja. Nah, jadi Bapak Ibu untuk Siga Sirika itu bisa diakses di website siga-sirika.bkkbn.go.id. Nah, nanti landing page-nya akan seperti ini. Akan keluar seperti ini, lalu nanti diklik login dan diisi sesuai dengan username dan password dari Fasiankesnya. Nah, sudah saya kirim itu linknya.
Kalau sudah diisi, nah di sini ada menu 4 menu yang akan saya jelaskan dan akan digunakan di saat penginputan stok awal ini dan penggunaan dan secara keseluruhan penggunaan aplikasi Sirika. Ada menu pengaturan, menu penerimaan, menu distribusi, dan menu stok. Nah, untuk menu yang pertama itu ada menu pengaturan. Ini posisinya di bawah, jadi harus di-scroll dulu. Nah, di menu pengaturan ini ada beberapa submenu yang akan dibahas itu ada submenu informasi gudang. Di informasi gudang ini untuk mengatur logo instansi dan menginput nama instansi gitu. Nah, untuk mengeditnya itu diklik dulu cari yang ini, lalu nanti akan keluar seperti ini. Keluar nama puskesmasnya di sini Puskesmas Cibinong misal. Lalu diklik aksi di paling kanan ada logo ya logo icon pensil. Nah, nanti akan keluar seperti ini jika sudah diklik. Nah, di real aplikasi atau website itu nanti di bawah nama Fashionkes itu ada nama instansi. Nah, nama instansi ini harus diisi. Diisinya itu disesuaikan dengan nama Fashionkesnya. Jadi disamakan saja. Nah, selain itu juga ada penginputan logo Fashionkes. Misalnya kalau sudah ada boleh langsung diupload. Kalau misalnya belum ada nih, nggak apa-apa nanti saja karena untuk edit-edit ini masih bisa dilakukan nanti gitu. Kapan saja bisa dilakukan. Lalu selanjutnya ada daftar fasilitas, submenu daftar fasilitas di menu pengaturan. Di sini untuk mengaktifkan status metode Alkon sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Nanti sama juga, karena kan kalau misalnya pas diklik itu belum keluar nih nama nama vaskesnya. Biar keluar itu diklik cari, nanti akan keluar seperti ini. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, tinggal diklik di kolom yang paling kanan, kolom aksi, ada ikon kaca pembesar. Lalu akan keluar seperti ini jika sudah diklik. Nah, ini itu sangat krusial Bapak Ibu, di mana harus diubah status dari Alkonnya itu dari nonaktif ke aktif disesuaikan dengan pelayanan Alkon di Vaskesnya. Kan ada beberapa mungkin ya Vaskes yang tidak melayani IUD atau implan. Nah, itu nggak usah diaktifin karena nanti akan berdampak ke distribusi. Kalau misalnya diaktifin nih, aktifin aja semua dulu lah gitu. Terus lupa, nggak diubah lagi. Nah, nanti kalau misalnya ada distribusi rutin dari dinas, nanti itu akan terdistribusi IUD dan implannya. Padahal kan realnya tidak ada ya pelayanannya. Nah, itu akan sayang gitu, udah tidak dipakai gitu. Paling nanti bisa dikurangi atau dikeluarkan alkonnya yang tidak dipakai itu melalui realokasi distribusi. Jadi dipindahkan ke vaskes yang lain gitu, yang melayani. Jadi jangan lupa ini statusnya diubah sesuai dengan pelayanan di Paskas. Lalu ada sub menu dokumen di pengaturan itu. Di sini itu ada dokumen-dokumen yang akan diperlukan untuk proses distribusi. Ada dokumen SPMB, SBBK, surat jalan, dan laporan F5KB. Di submenu dokumen ini bisa diisikan informasi nama, jabatan, dan NIP pada dokumen SPMB, SPBK, surat jalan, dan laporan F5KB. Kalau sudah diisi, misalnya di sini diisinya oleh pejabat yang ada di puskesmas sesuai dengan struktur organisasinya misalnya di sana. Kalau di kami kan Sekban sama Benmat misalnya atau sama ketua KBKR, ketua tim KBKR. Gitu. Kalau mungkin di puskesmas paling sama kapus, kalau enggak sama farmasi atau bidan koordinatornya biasanya. Tuh. Lalu ada yang kedua itu ada menu penerimaan. Menu penerimaan ini merupakan fitur untuk memproses transaksi Alkon atau non-Alkon yang masuk ke gudang Vaskes. Nah, transaksi penerimaan itu terdiri dari penerimaan manual yang tadi sudah dikatakan oleh Tesalika. Kalau manual ini cuma sekali aja penginputannya. Itu biasanya untuk stok awal saja. Nah, dan adanya sistematis. Sistematis ini merupakan distribusi dari gudang kabupaten kota dan realokasi dari vaskes lain. Sistematis ini nantinya otomatis. Kita nggak bisa buat gitu. Kita nggak bisa memilih sistematis karena ini itu
digunakan antar user. Kalau misalnya user Sirika A ke Sirika B itu bisa. Kayak misalnya dari provinsi ke kabupaten kota, atau dari kabupaten kota ke Vaskes, atau dari Vaskes A ke Vaskes B yang sudah memiliki user gitu. Dan ini nanti akan otomatis muncul gitu, nggak bisa kita buat. Nah, ini menu penerimaan manual, nanti keluarnya akan seperti ini. Hmm. Lalu ini tuh untuk penginputan stok awal ada di penerimaan manual. Nah, pertamanya itu kita klik tambah penerimaan barang, lalu akan keluar seperti ini. Nah, kenapa nih dari awal gitu ya Mbak Winda, tadi Dokter Dean juga mewanti-wanti udah bawa belum BASO-nya. Nah, kenapa kita dari awal tuh menanyakan gitu dokumen itu? Karena nanti akan dipakai di sini untuk penginputan stok awal. Di stok awal ini nanti akan dibutuhkan nomor dokumen, dan tanggal dokumen. Nah, yang ada pengisian ini tuh sesuai dengan dokumen BASO. Nah, untuk BASO-nya karena bulan ini itu bulan Agustus, maka BASO-nya itu dari data di 30 Juli gitu. Jadi bulan yang lalu gitu dari bulan sekarang. Nanti tipe penerimaannya bisa diisi stok awal, lalu nomor dokumennya diisikan sesuai dengan BASO, tanggal dokumennya juga sama, karena sekarang Agustus berarti pakai data yang 30 Juli. Nah, sama misalnya nanti kalau kalau bulan depan gitu baru di input, nah berarti pakai data yang bulan ini, bulan Agustus. Kalau misalnya pelaporan pelaporan stok awalnya akan dilakukan di bulan September gitu. Nah, kalau tanggal penerimaan itu tanggal real time. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu mencoba input di hari ini, berarti ya pakai tanggal hari ini, tanggal 21 berarti. Nah, kalau misalnya besok nih mau inputnya, berarti penerimaannya real time-nya juga tanggal 22 berarti gitu. Kalau ini menyesuaikan eh, tanggal real time. Lalu untuk sumber dananya karena hanya APBN, jadi pilihannya hanya APBN. Nah, nanti akan keluar seperti ini tampilannya. eh, di sini emang agak PR-nya di sini sebenarnya Bapak Ibu untuk penginputan stok awal ini. Karena datanya itu mengacu pada nomor batch, bukan kepada nama barang atau nama alkon. Misalnya IUD yang dikirimkan dari dinas itu ada 6 batch, itu 6-6-nya harus diisi, harus diinput. Jadi bukan diakumulasikan. Jadi misalnya IUD eh, 100 nih gitu diisinya. Tapi kan sebenarnya realnya mah eh, 100 tuh dari 10 batch gitu. Per batch itu 10 biji gitu. Nah, itu tuh nggak boleh diakumulasikan. Jadi harus satu-satu. Misalnya mau ada sisa satu gitu fisiknya juga, itu harus diisi satu gitu. Sesuaikan. Jadi emang ribetnya di sini sih Bapak Ibu. Banyak gitu yang harus diisi sebenarnya. Jadi sekali lagi kalau untuk penginputan stok awal itu mengacunya kepada nomor batch, bukan kepada nama barang gitu. Nah, data ini itu dasarnya dari mana? Yaitu dari dokumen BASO. Karena dokumen BASO itu biasanya datanya itu sudah atau mengacu dasar-dasar datanya itu dari SBBK yang dikirimkan saat pengiriman Alkon gitu. Di situ udah ada tertera nih biasanya info-info mengenai Alkonnya, baik itu nomor batch, stok fisik, kadaluarsa, harga per unitnya, dan jumlahnya, ya jumlah baik yang itunya mah. Mm, ada di situ. Nah, kalau biasanya yang saya tahu itu di Alkon atau di boxnya tuh di luarnya di uh, outer boxnya itu tertaranya untuk tanggal kadaluarsa itu hanya mencantumkan bulan dan tahun. Nah, sedangkan kalau di kolomnya ini kan ada tanggalnya nih. Nah, itu diisikan tanggal akhir bulan tersebut. Jadi, misalnya expired date-nya itu November 2027, maka diisinya dengan tanggal 30 November 2027. Nah, kalau udah semua, boleh diklik tambah data barang. Nah, ini tuh contohnya kalau udah semua ya Bapak Ibu, kalau udah semua
diinputkan nih. Nah, baru keluar seperti ini. Nah, nanti ada kolom untuk upload dokumen. Nah, ini yang diupload itu dokumen BASO-nya yang tadi dasar dari data yang diinput. Nah, itu harus diupload juga. Ini berupa PDF maksimalnya 2 MB. Kalau sudah, boleh disubmit. Diingatkan lagi, kalau penginputan ini tidak bisa diedit ataupun dihapus. Jadi, mohon untuk sangat teliti pengisian ini. Nah, nanti kalau sudah disubmit, nanti akan keluarnya seperti ini, datanya akan muncul otomatis seperti ini. Kalau mau dicetak, bisa diklik di kotak yang paling kanan, lalu diklik cetak yang warna merah di atas. Nanti dicetaknya bisa berupa Excel dan PDF. Nanti akan keluarnya seperti ini yang di bawah, akan keluar seperti ini. Data-data yang sudah kita inputkan. Lalu ada submenu penerimaan sistematis ini. Selain yang manual tadi, ada yang sistematis. Penerimaan sistematis eh, dilakukan itu antar user yang memiliki antar user Sirika gitu. User Fashioncast misalnya mau mengirim alokasi juga bisa. Nah, ini sama enggak, ini bukan sama, maksudnya tampilannya kan sama, tapi di sini tuh nggak ada tombol yang hijau ya, nggak bisa bikin karena ini kan sudah otomatis. Misalnya nih, kalau si Puskesmas Cibinong ini menerima distribusi dari dinas. Nah, ini munculnya kan seperti ini. Munculnya akan seperti ini. Nah, untuk tahu nih dari dinas udah nyampe apa belum datanya itu dari Puskesmas harus mengklik aksi ini untuk penerimaannya. Jadi alkon yang dikirim itu di sistem ya, untuk di sistem itu akan masuk. Nanti kita harus harus diklik menerima apa enggak. Kalau tidak diklik ini, nantinya nggak akan nambah si stok alkonnya. Diklik aksi yang ikon pensil ini, nah akan keluar nanti seperti ini. Nanti harus diisi juga tanggal penerimaan tanggal berapa. Lalu nih keluarlah data-data alkon apa saja yang dikirim dari provinsi. Dari provinsi. Mungkin kalau Vaskes dari dinas ya, maaf. Nah, untuk yang setiap alkonnya itu ada logo icon pensil ini di setiap alkonnya di kolom aksi. Nah, ini diperuntukkan untuk mengecek kondisi atau kualitas dan kuantitas alkon yang dikirim gitu. Misalnya kalau alkonnya ternyata dalam kondisi yang rusak gitu, yang kurang baik dan tidak cocok lah gitu ya untuk diberikan kepada akseptor. Nah, Bapak Ibu boleh nih untuk kayak istilahnya mengembalikan gitu ya, tidak menerima. Boleh diisi aja, disesuaikan di jumlah terimanya. Misalnya kan ini dikirim 100 nih. Ternyata yang diterimanya 98. Nah, yang duanya kenapa? Nah, alasannya bisa dipilih. Ada 3 kalau di sini tuh ya, kalau di sistem. Bisa dipilih rusak, kadaluarsa, atau penyesuaian aja. Tuh, karena kelebihan misalnya ngirimnya. Kalau sudah diklik ubah. Nah, kalau sudah sesuai semua, misalnya yang lainnya sudah sesuai, hanya satu yang tidak sesuai, ini rusak, submit gitu. Udah submit, nanti akan keluar lagi. Keluar, nanti akan keluar gitu, langsung otomatis keluar ke landing page yang ini. Nanti bisa bisa juga dicetak untuk kebutuhan SBBK. Nah, ini contoh tampilan SBBK dan berita acara penerimaan, maaf. Lalu ada menu ketiga, ini menu distribusi. Menu ini untuk memproses transaksi baik Alkon ataupun non-Alkon yang keluar dari Vaskes ke jejaring atau jaringan maupun ke Vaskes lain atau realokasi distribusi. Nah, untuk di tingkat Pasienkes, submenunya hanya ada submenu non-rutin. Ini diperuntukkan untuk distribusi ke jejaring atau jaringan. Kalau mau mulai distribusi, nanti tinggal diklik tambah distribusi non-rutin. Lalu akan keluar seperti ini tampilannya. Nah, ini tinggal dipilih mau distribusi darurat atau realokasi darurat. Gitu, tanggal dokumennya.
disesuaikan dan nomor FMB-nya juga. Lalu untuk wilayah tujuan. Nah, ini kalau kalau wilayah tujuannya, kalau misalnya dipilihnya tipe distribusi darurat, maka nanti wilayah tujuannya itu yang keluar jejaring dan jaringannya saja. Jejaring dari jejaring dan jaringan dari puskesmas induk. Nah, sedangkan kalau misalnya tipe distribusinya dipilih realokasi, nanti yang keluar di wilayah tujuannya itu semua puskesmas di kabupaten kota gitu. Di kabupaten kota Bapak Ibu gitu. Misalnya kalau yang tadi Cibinong itu kan di Bogor ya. Nah, ini berarti nanti kalau misalnya alokasi darurat itu sebogor tuh keluar nanti sekota atau sekabupaten Bogor tuh keluar nanti puskesmasnya. Karena kan ini realokasinya antar vaskes gitu. Lalu keterangannya nanti bisa diisi misalnya untuk pelayanan momentum, pelayanan rutin, untuk pelayanan KB itu bisa diisi. Nah, jadi seperti ini isiannya hanya sedikit dibanding yang stok awal tadi ya Bapak Ibu. Eh, Hanya ada tipe barang, nama barang, dan jumlah dikirimnya. Karena untuk satuan ini sudah otomatis. Nanti tinggal ditambah data barang, nanti diteruskan. Misalnya kalau yang ada banyak yang mau dikirimkan, didistribusikan. Nah, kalau sudah bisa disubmit atau misalnya kalau masih ada yang belum fix ini bisa di-save sebagai ada draft aja. Nah, nanti akan keluar juga langsung kalau sudah disubmit nanti akan keluar ke page sebelumnya. Nah, kalau mau cetak juga bisa sama seperti yang sebelumnya itu di kotak paling kiri, lalu diklik dulu kotak paling kiri lalu dicetak SPMB di yang menu yang di atas ini yang merah. Nah, nanti bentuk SPMB-nya akan seperti ini. Karena ini logonya mungkin belum diganti ya sama Kabupaten Bogor, jadi masih keluarnya logo BKKBN. Nah, untuk membuat surat dokumen barang keluar untuk kebutuhan distribusi. Nanti ini klik menu distribusi, lalu pilih non rutin. Nah, untuk buat SPBK itu bisa diklik di ikon mobil ini yang di tengah-tengah ikon mobil. Nanti pilih metode pengirimannya, mau dikirim, diambil atau oleh pihak ketiga. Tuh, lalu klik selanjutnya. Nah, ini isian SPBK itu ada bisa diisikan jumlah yang dikemasnya di sini. Lalu ada jika jumlah dikemas kurang dari jumlah rencana, maka dapat dipilih alasan kekurangannya, misalnya karena rusak, kadaluarsa, atau penyesuaian kurang. Nah, klik rekalkulasi ulang agar sistem dapat memilih nomor batch produk yang akan menggantikan selisih tersebut. Nah, nanti tampilan rekalkulasinya akan seperti ini. Kalau sudah sesuai, tidak ada lagi perubahan, diklik submit. Nah, SPBK ini bisa dicetak juga sama seperti dokumen-dokumen yang lain, hanya saja untuk cetak SPBK ada di ikon ini, ikon pin ya yang warna hijau ini. Nah, setelah tercetak SPBK, nanti maka status distribusi berubah menjadi siap kirim ini otomatis dari sistemnya. Selanjutnya, membuat surat jalan. Membuat surat jalan ini bisa dipilih transaksi yang akan dibuat surat jalan. Perhatikan juga nomor SPMB-nya. Mungkin di sini hanya baru satu gitu ya. Si puskesmas ini eh, membuat SPMB-nya jadi gampang gitu. Tapi kalau untuk misalnya sudah beberapa bulan gitu dilakukan, nanti ini akan banyak dan mungkin akan terjadi kekeliruan gitu Bapak, Ibu. Jadi nanti diperhatikan juga nomor SPMB mana nih yang akan dibuat surat jalannya. Lalu kalau sudah diklik yang kotak yang paling kiri, lalu bisa dibuatlah surat jalan yang ada menu di atas yang tombol warna biru. Nanti kalau sudah dibuat nanti akan ada ini pilihan ya atau tidak untuk meyakinkan apakah yakin gitu untuk membuat surat jalan. Kalau misalnya sudah yakin tinggal pilih ya. Nanti akan keluar seperti ini. Di sini bisa diisikan jumlah box, jumlah volumenya berapa, lalu beratnya berapa, tanggal penerimaannya kapan, dan keterangan ini disesuaikan juga dengan jumlah alkon yang dikirimkan.
Untuk pencetakan juga sama, dipilih transaksi yang akan dicetak, diperhatikan juga nomor SPMB-nya, lalu bisa diklik cetak di menu, di tombol yang merah ini yang di atas. Nanti tampilan surat jalannya akan seperti ini. Selanjutnya, nanti akan secara otomatis akan muncul notifikasi penerimaan pada akun Vaskes yang dikirim. Ketika barang sudah diterima oleh jejaring atau jaringan, maka dilakukan konfirmasi penerimaan dari user Fasyankes. Khusus pelayanan KB yang ikut yang diikuti dengan pengeluaran Alkon, maka laporannya disampaikan melalui F1 aplikasi Sigen. Nah, untuk yang menu yang terakhir, ada menu stock opname, di mana stock opname itu disebut juga sebagai perhitungan fisik yang perlu dilakukan rutin setiap bulan untuk memverifikasi kesesuaian jumlah stok yang tercatat di Sirika dengan stok fisik yang ada di gudang Pasyankes. Nah, ini itu stok opname itu untuk meminimalisir kayak kita sebenarnya gejolak ya, ada selisih gitu misalnya dari stok realnya dengan stok yang ada di sistem. Tuh, selain itu juga penginputan stok opnam pada aplikasi Sirika maksimal tanggal terakhir pada bulan berjalan. Tidak dapat dilakukan input stok opnam lewat bulan. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan stok opnam bulan Juli itu tidak bisa dilakukan di bulan Agustus. Jadi, kalau yang bulan Agustus ya harus stok opnamnya yang hanya bulan Agustus gitu. Selain itu juga, stock opname dimaksudkan untuk melakukan koreksi apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi. Misalnya, salah memasukkan jumlah atau nomor batch. Nah, misalnya nih di stok awal ini karena buru-buru misalnya ya, atau salah pencet. Ini bisa nggak jadi diupload ulang ya, karena kalau diupload ulang nantinya double. Nah, kalau mau diubahnya itu di akhir bulan aja, tinggal diganti disesuaikan gitu dengan si stok fisiknya. Nah, selain misalnya yang salah-salah di atas yang tadi, sesalah jumlah atau nomor batch, misalnya ada terjadi kehilangan atau kerusakan produk itu bisa dilakukan di stok opnam. Sama seperti yang tadi Teh Salika paparkan ya, kalau misalnya ini itu case khusus. Kalau misalnya kehilangan, kadaluarsa atau rusak itu bisa dilakukan di pertengahan tahun. Nah, mungkin kalau untuk yang salah jumlah, salah batch, nomor batch itu bisa bisa dilakukannya di akhir bulan. Tadi case khusus itu di pertengahan bulan. Mm. Nah, ini akan tampilan tampilan dari menu Sokopnam itu akan seperti ini. Nah, di sini tuh ada tombol, ada ya, ada menu mulai dan menu selesai Sokopnam itu. Nah, kalau mau mulai Sokopnam itu harus diklik dulu. Kalau misalnya enggak, nanti nggak akan muncul nih. Nggak akan bisa diklik si cek fisik tiap alkonnya. Jadi perlu diklik dulu mulainya. Kalau sudah dimulai, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, baru bisa diisi Bapak Ibu, disesuaikan jumlah cek fisik yang ada di gudang vaskesnya. Gitu. Semua bisa dicek fisik, diklik. Nah, nanti ada beberapa kolom yang bisa disesuaikan sesuai dengan keadaan si alkonnya. Misalnya, untuk kolom stok fisik baik ini diisi jumlah stok dalam kondisi baik. Nah, untuk kolom yang stok rusak, diisi jumlah stok dalam kondisi rusak. Untuk kolom stok kadaluarsa, diisi jumlah stok yang sudah masuk tanggal kadaluarsa. Lalu, kolom stok penyesuaian kurang bisa diisi dengan jumlah selisih kurang dari stok pencatatan. Lalu, untuk kolom stok penyesuaian lebih, diisi jumlah selisih lebih dari stok pencatatan dengan nomor batch yang sama. Lalu ada kolom stok penyesuaian pelayanan. Ini diisi untuk alkon-alkon yang keluar yang digunakan untuk pelayanan. Nah, kalau untuk kolom yang terakhir ada stok sampling ini eh, diisi untuk eh, diisi untuk alkon yang dikeluarkan untuk kebutuhan sampling oleh BPOM atau Kemenkes. Lalu jangan lupa ini ada upload file juga. Upload file apa? Ini upload file BASO-nya. Jadi untuk stok opnam ini dilakukannya manual dulu oleh Vaskes. Nah, baru setelah ada manual dan datanya ada, ditandatangan oleh Puskesmas misalnya, lalu eh, di scan, nah, baru dimasukkan ke data-datanya itu dipindahkan ke sistem, diisi di sini stok opnamnya, baru nanti diupload gitu.
Nah, kalau sudah sesuai nih, tidak ada lagi perubahan, baru di klik submit. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa Bapak Ibu nanti diklik selesai. Kalau tidak diklik, nanti Bapak Ibu itu dianggap belum selesai, jadinya tidak bisa melakukan transaksi yang lain. Misalnya, menerima alkon dari dinas itu udah nggak bisa. Lalu kita mengirim atau mendistribusikan alkon juga tidak bisa. Gitu. Jadi jangan lupa diklik selesai untuk stok operamnya. Paling itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai teknis secara singkat ya, step by step penggunaan Sirika. Untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa membaca lagi materi atau instruksi tutorial yang sudah saya share di link materi Sirika Fashiankes yang sudah saya share juga di kolom chat. Paling itu saja, Mbak Winda, yang bisa disampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan, mangga bisa ditanyakan sekarang. Iya, Bapak Ibu, mangga jika ada yang ingin bertanya atau nggak ngerti juga nggak apa-apa, tanya aja. Soalnya kalau nggak ditanyain di sini, jadi lebih pusing lagi nanti ke depannya. Jadi mangga kalau emang ada yang belum paham karena tadi teknis suka kelihatan. Assalamualaikum. Bapak suaranya kecil banget. Oh, ya udah teriak udah Bu. Oh, udah mana ya? Bapak Ini udah makan siang kan Pak ya? Ayo, mangga, sok. ah, saya mau tanya ini apa masalah format BA yang Puskesmas tuh ada nggak contoh formatnya sama barusan yang terakhir format buat stock of name juga kan harus manual bikin dulu. Nah, itu kemarin tuh saya nanyain ke Sumedang juga ke Dinas Sumedang nggak ada belum punya itu format ininya buat BA-nya sementara kita kan input input buat stok awal harus menganut ke BA-nya gitu itu Untuk aja format mungkin BA, ya, langsung dijawab aja ya, Mbak. ya Untuk format BA sebenarnya nggak ada, aku Pak. bapak loh bukan mbak. Nggak, aku ke Mbak Winda. Saya Mbak Pak, Winda, saya. saya izin jawab. Maaf. Eh, jadi untuk BA itu tidak ada formatnya, Pak. Kita mengacunya kepada format Puskesmas, misalnya kalau ada formatnya sendiri boleh, atau ke Dinkes, ke Dinas OPDKB. Nah Nah, itu kita mengacunya di situ hanya saja emang info-info seperti nomor batch, kadaluarsa, nomor harga per unit itu harus ada gitu. Sebenarnya ya sih nggak ada Kak, kalau keseragaman BA itu nggak ada. kalau masalah batch mah kita bisa ngelihat dari SBBK ya nomor batch mah cuma Betul. eh, kita juga nanya ke puskesmas masalah berita acara formatnya mereka juga nggak ada kemarin nanya ke dinas biar saya bisa nyontoh bikin BA-nya gitu ternyata di dinas juga kesulitan masalah Dinas kan BA-nya tiap tiap gitu. bulan, tiap triwulan kan melakukan stok opnam. Harusnya punya. Iya sih. Oh, Mm-mm. jadi ngacu ke Kalau situ aja ya yang ya BA yang kalau dibikin puskesmas juga dinas. kan ada farmasi, pasti yang melakukan stok opnam juga. Oke. Iya deh. Terima kasih Bu. Iya, soalnya beneran dari kaminya Waalaikumsalam. nggak ada Pak untuk Ya, formatnya. siap. Siap. Waalaikumsalam. Bapak, terima kasih. Udah jawabannya kayaknya udah lumayan ini, udah langsung on point. Mangga dari PKB mana ini? PPSP kita lihat. Masukin aja ke layar. Mangga Ibu atau Bapak ini gelap semua. Nah, nah Teteh malah. Oke. Mangga Teh, silakan dari Siga Cimahi Tengah. Platform Iya, Siga terima ya, kasih Mangga. sebelumnya. Ya. Saya Kinanti, penyuluh KB. Ini bersama operator Siga-nya juga, Ibu. Iya, mangga, mangga, mangga Lanjut. Teh. Lanjut, lanjut. Apa suara suara saya terdengar? Terdengar, terdengar. Aman, aman. Ya, Jelas, jelas. ini kan lagi ngecek stock of name yang ada di Sirikanya. Ternyata sudah ada penerimaan otomatis dari gudang, gudang Hmm. kota. Nah, sementara untuk penerimaan manualnya mungkin di akhir bulan Juli itu lebih banyak gitu. Apa namanya jumlah seperti apa ya Ibu? Apa kita harus ngisi yang manualnya dulu, terus stock of name-nya ditambahkan atau seperti apa? Terima kasih. Teh Kinan, Teh Kinan sehat. Iya, alhamdulillah. Eh,
Teh Kinan ini dulu ini ya magang kan di KB ya. Iya, di KBKR Mm-mm. kebetulan. Iya, jadi Teh Kinan penerimaan manual itu maksudnya gimana ya? Kan kalau penerimaan manual itu kan stok awal. Iya kan, Jadi jadi belum ya, ngisi stok awal tapi udah ya. nanti Jadi kan ada kita mau distribusi gitu apa gimana? ngisi stok awal nih Teh. Mm-mm. Tapi di stok of name-nya ternyata udah ada gitu datanya. Tapi data SBBK bulan Juli. Oh, Apakah itu kita hapus dulu? Karena itu kan udah otomatis dari gudang kota gitu. tapi kan nggak bisa dihapus. Nah, sebenarnya sebelumnya udah Iya, stok awal kan? belum. Oh, belum Belum stok stok awal awal. justru. Oh, belum stok awal tapi sudah ada Iya, penerimaan distribusi gitu ya? Apa iya. gimana? Oh, berarti kalau gitu bisa sih diisi manual, tapi nanti akan sama nggak datanya dengan yang distribusi? eh Realnya Lebih. gitu. Stok awalnya akan lebih. Stok awalnya akan Iya, lebih. realnya akan lebih dengan yang stok open. Jadi misalnya aku nangkapnya gini ya, kalau kalau berarti itu eh penerimaan dari dinas itu per Agustus, per Agustus. Per Nah, Juli. oh per Juli. Berarti berarti kalau kalau oh iya ya. Hmm, nanti saya tanyakan dulu ya kalau ini takutnya kalau misalnya di input stok awal jadi double atau jadi lebih Iya, nanti takutnya gitu-gitu. mm-mm. Makanya tanya dulu karena ternyata pas kita ngecek stok of name itu udah ada yang dari gudang kotanya gitu. Oh, boleh, boleh. Nanti saya tanyakan dulu ya ke tim Ya, yang lain. Takutnya jadi double gitu. Nanti ya dihubungi lagi. Di feedbackkan langsung ke iya. Tekinan. Sepertinya ini yang nanya di kolom chat juga sama, kondisinya seperti itu. Hmm, hmm, hmm. Nanti untuk yang pertanyaannya sama akan saya tanyakan dulu ya. Takutnya jadi double gitu. Kalau double sebenarnya bisa aja sih di stok opnam. Hanya saja em, agak kerja 2 kali gitu. Nah, nanti saya konfirmasikan kalau sudah ada jawabannya. Nanti langsung di-share di sini. Ya, terima Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau masih bingung aplikasinya kayak mana? Bisa atau ada yang mau praktek, mau coba latihan, latihan menggunakan aplikasinya. Kan tadi udah ada ini ya, ada linknya ya, ada link yang sudah diberikan. Nanti boleh nanti dipandu sama Teh Diana. Kalau ada yang ingin coba praktek gimana cara apa namanya buka aplikasi atau part-part mana aja yang harus diisi, ada nggak? Mau ada sukarelawan, Bapak Ibu? Nanti dipandu bareng-bareng sama Teh Diana kalau ada yang ingin praktek. Ah ini bentar dari tadi ada yang bertanya apa enggak? Dari BPKB Jatinunggal, mangga Bapak silakan. Ya, Bu, mohon maaf ini mau dipandu. Oh mau dipandu Saya Bapak? sudah masuk, bingung mau mau kemana kalau udah Oh masuk. siap. Bentar ya, kita panggil Teh Diana. Teteh, Bapak ingin belajar, nah. Ya, gimana Mbak? Mau langsung praktek, mau nyoba langsung praktek. Jadi Boleh BP, Saya udah masuk ini jadi di-share boleh share screen screen aja. nggak Pak? Share screen aja Bapak, nanti dipandu sama Teh Diana, bagian mana aja yang akan harus diklik gitu. Mau nggak? Banget Teh. Baik, udah baik. kelihatan. Udah. Udah, Bapak. Nah, untuk step by stepnya itu, yang pertama itu kita ubah dulu, Pak, profilnya, profil akun ini. Akun dari Puskesmas Jatinunggal. Untuk mengubah profilnya itu ada di pengaturan, Pak, di bawah.
Menu ya, pengaturan. Nah, itu diklik. Lalu ada pilih submenu informasi gudang, Pak, bawahnya. Hmm. Di bawah profil ada informasi gudang, Pak. ya. Nah, itu diklik. Nah, karena belum keluar, jadi diklik cari. Puskesmasnya belum keluar. Di sini, Pak, dicari aja, diklik. Oh iya, Nah, diklik. Nah, udah keluar. Nah, tinggal ya. ke kolom aksi, Pak. Oh iya, Diklik aja kolom aksi yang pensil ini. Nah, itu diklik. ya. Boleh diisi, Pak, nama instansi ini, kolom nama instansi, dan disamakan dengan nama puskesmasnya. Yang atasnya, samakan saja. Sudah. Kalau sudah, misalnya nanti karena belum ada ya Bapak logonya, Hmm? boleh nanti saja di-uploadnya. Sekarang diklik ubah dulu aja. Oke, kalau sudah berarti kita ke submenu selanjutnya, daftar fasilitas, Pak. Nah, diklik lagi cari karena belum keluar nama puskesmasnya. Nah, diklik lagi, Pak, ini di kolom aksi ada ikon kaca pembesar ini. Hmm. Atasnya, Pak, di halaman 1. Nah, ini kolom, nah itu kotak ya, diklik. Ya. Nah, ini Pak yang krusial. Udah aktif semua ini Bapak. Iya, iya, betul. Udah pernah Jadi berarti. sama itu operator Oh, paskesnya iya. udah di, Oke. ya, Oke, nggak apa-apa. Kalau udah sesuai, ya, berarti udah ya Pak. Ini udah diaktifkan. ya, Bisa diklik ke sebelumnya saja. Yang kuning ya. Ke sebelumnya karena sudah aktif. Tinggal ke dokumen Pak. Masih di pengaturan. Nah, klik dokumen. Bisa diisi nanti. Misalnya kalau sudah ada nama pejabat yang berwenang, disesuaikan dengan suatu organisasi di Fasyankesnya. Di yang ini semuanya di ya, Pak. Pasyankes yang ininya, terus Semuanya, Pak. yang sebelahnya sama gitu. Sama, di semuanya kan ini user Faskes ya. Jadi Iya, iya. yang tanda tangan itu orang-orang Faskes gitu, Pak. Baik di SPMB, di SBBK, surat jalan, Oh atau iya, di iya. laporan F5 itu di atas itu bisa diklik Yang lagi, Pak. biasa nanda tangan di SBBK ya, Bu, ya? SBBK kan dinas, Pak. Oh itu yang nerima gitu, yang nerima kan suka-suka. Yang nerima bisa, kalau yang nerima. Tapi kan nanti mungkin ada lagi jabatan yang lebih Iya, tinggi iya. gitu ya. Ya, Heeh. berarti kalau ini kan belum diisi, berarti harus Iya, tanyain dulu ke Paskes iya, gitu. ditanyain dulu aja nggak apa-apa. Ya, siap, siap, siap. Nah, jangan hanya SPMB aja ya Pak, karena SBBK juga ada tuh yang di sebelahnya. Di sebelah SPMB di atas Pak, di atas kanan ada nama SPMB. Nah, ini ada SBBK, itu bisa PBK diisi ya, juga semuanya. ya surat jalan ya, Ada laporan ke laporan. Nah, F5. ya, nanti diisikan Orangnya saja. bisa sama itu juga gitu. Bisa, bisa Iya, sama. iya, Tapi mungkin nanti beda di penerima, nanti ada surat jalan itu di penerimanya bisa iya, diisi juga. iya. Kalau Siap. sudah, Ya, untuk pengaturan, nanti kita ke atas Pak, ke penerimaan. Atas, nah itu ke penerimaan untuk pengisian stok awal. Untuk pengisian stok awal di manual, Pak. Klik. Nah, ini kan udah ada nih Pak stok awalnya. ya, Jadi ya, isi kayaknya. ya, Kalau misalnya Bapak nanti nggak bisa berarti. Kalau karena sudah diisi, jadi sudah tidak bisa diinputkan lagi. ya, siap, siap, ya. Karena stok awal kan hanya satu kali ya Pak Ya, penginputannya. satu kali dalam 1 tahun ini, Enggak. Untuk dalam selamanya Pak. untuk selamanya. Iya. Jadi sekali aja gitu Ya, ngisinya ya, ya, awal-awal penggunaan saja. ya, ya, siap. Untuk seterusnya itu di update data Alkonnya di stok opnam yang tadi ya mau sebulan sekali atau tengah bulan kalau misalnya ada Alkon yang rusak atau kadaluarsa tuh. Stok opnam di sini ya. Tapi misalnya kalau Bapak kalau ya ini untuk update datanya di sini. Hmm, Nah, karena sekarang misalnya Bapak masih mau nyoba gitu ya untuk ya, contoh ke yang lain juga, boleh Pak di manual lagi, diklik manual, ditambah penerimaan barang. Karena ini masih di yang hijau Pak, yang kanan. Diklik aja. Karena kita kan ini masih belajar ya, untuk yang lain juga ya, bisa ya, dilihat ya, ya. tipe penerimaannya, bisa diklik stok awal. Mm-mm, Ah, pilih stok awal. ya, Nah, ini ngasal aja Pak, 1, 2, 3, 4 misalnya, atau apa. Tanggal dokumennya tanggal 31 Juli, karena kan kita pakai data yang Juli Pak, ya. untuk tanggal dokumen BASO-nya. Kebalik Pak.
tanggal dokumennya Juli, kalau tanggal penerimaannya yang per hari ini. Juli 31, iya 31 Pak. Boleh tanggal 21, boleh. 31 Pak, karena kan kalau SO tuh harus tanggal akhir bulan. Oke. Nah, kalau untuk tanggal penerimaan, tanggal hari ini. Sumber dananya dipilih APBN. Kalau sudah, tinggal diklik Klik selanjutnya. selanjutnya, betul. Nah, ini nomornya ya, sama. Paling di ini aja Pak, ditambahin strip atau ditambahin garis miring aja. Biar ada bedanya. Nah, nanti akan keluar seperti ini, Bapak Ibu. Tinggal dipilih tipe barangnya, mau Alkon atau non-Alkon. Boleh Alkon aja, Pak. Lalu dipilih nama barangnya. Bil kombinasi. Ya, boleh. Boleh coba berkombinasi dulu. Lalu nanti nomor batch-nya diisi. Ngasal dulu aja, Pak, diisi. Salah, Bu. Asal. Ya, asal dulu aja, karena ini kan masih belajar untuk yang lainnya. Stok fisiknya juga diisi. Eh, berapa jam gitu? Iya, berapa aja 200. Iya, 200 boleh. ya. Boleh 200. Harga unitnya misalnya 5.000 aja, Pak. Misalnya gitu. Asal. Nah, udah kalau udah diisi semua, Ya. boleh ditambah data barang, Pak, diklik yang hijau. Hmm. Oh, tanggal kadaluarsanya lupa, Pak. Tanggal kadaluarsanya belum diisi. Tanggal kadaluarsa, Pak, di kanan. Di bawah satuan, Pak. Di kanan. Tapi ini nggak muncul. Bukan, Oh Pak, di ini, oh tanggal iya, iya, iya. kadaluarsa. Ya, kalau jumlah itu nanti otomatis, Pak. Iya. Pokoknya 2000. 2026 aja, Pak. Nah, nah, baru bisa tambah barang. Nah, Oh iya. udah sampai sini saja, Bapak Ibu. Kalau memang mau mencoba-coba, Iya, iya. jangan sampai ke submit. Karena kalau di submit ini nanti akan ke record, auto ke record dan tidak bisa dihapus. Terus ini ada upload dokumen. Nah, itu untuk upload BASO-nya, Pak. Yang Iya. tadi, dasar data yang Bapak inputkan. Jadi Gitu. BASO itu didapatnya dari provinsi apa dari kabupaten ini? Dari Vaskes, Pak. Vaskes yang Oh, buat. dari Paskesnya. Iya. Jadi, untuk Bapak Ibu PKB, bukan tanggung jawab Bapak Ibu untuk membuat BASO. Iya, iya, siap, siap. Ya, Bapak Ibu itu hanya membantu apabila diperlukan sama Vaskes misalnya untuk minta tolong ini gimana caranya gitu. Nah, Bapak Ibu seenggaknya ngerti gitu caranya. Iya, Gitu. Untuk info-info Sidika itu seenggaknya Bapak tahu gitu. Nah, kalau untuk pembuatan BASO itu ada di Vaskes Pak semuanya. iya, Karena iya, kan siap. itu Berarti Bu. sebenarnya dapurnya Vaskes gitu ya, masalah obat-obatan Hmm. gitu. Gitu. Paling misalnya kalau mau minta tolong nih diisiin ya, Bapak paling minta mana datanya gitu. Jangan Bapak juga yang buat gitu. Hmm. Betul, betul. Ya, Iya. boleh ngerti Bu. Tadi kan tadi Mm-mm. masih kegelapan Bu gitu kan. Memang Iya. Jatinunggal udah gitu, tapi udah itu udah dari mana gitu mulainya gitu. Nah, Ternyata iya. ya udah sampai stok awal itu, Iya, alhamdulillah. paling stok awal betul. Nah, ini kan karena udah ya Pak, eh, Ya, udah terus mengerti, aja Bu. di close aja karena kan ini masih belajar dan Ya, kebetulan di puskesmas yang ini juga sudah melakukan stok awal. ya, Kita lanjut ke menu distribusi Pak. distribusi. Oh iya, iya. Ini ya, dipilih nanti non rutin, Non rutin. karena Vaskes itu hanya non rutin. Nah, ini bisa dikirim Pak untuk ke jejaring atau jaringan. Bisa diklik yang hijau tambah distribusi non rutin. Yang hijau Pak di bawah bukan yang itu. Nah, itu. Nah, ini bisa dipilih. Distribusi Ya, darurat gitu ya. iya, boleh distribusi darurat. Ini sebenarnya bisa diganti ya untuk nomor SPMB Pak, disesuaikan dengan misalnya peraturan persuratan Vaskesnya gitu. Ya, ya, ya. Nah, ini Ini. ternyata puskesmas yang tadi ada banyak jejaringnya. Ya, Tinggal dipilih nanti Pak. jadi salah satu namanya Pilih ke salah satu boleh. sini ya. Mm, Keterangannya boleh diisi misalnya pelayanan KB gitu. Pelayanan MKJP gitu ya misalnya. Ya, boleh.
langsung diklik selanjutnya. Nah, lalu diisi Pak tipe tipe barangnya, mau akun, nama barangnya ada apa. Nah, nanti itu kalau misalnya udah stok awal, akan Hmm, keluar itu Pak tuh yang di bawah stok yang didistribusikan satu gitu, segitu. yang 156 ya. Jadi nanti Bapak tuh nggak bisa ngirim lebih dari 156 gitu. Eh, ya kan kalau di PMB paling banyak 10 lah. Nggak apa-apa, coba dulu Pak 10. Kalau sudah, nanti ditambah data barang. Dah, kalau misalnya mau belajar sampai sini saja, jangan Yes, disubmit gitu. jangan disebut. Intinya Oke. mah itu ya, boleh coba-coba, tapi Ya, jangan sampai disubmit kalau datanya belum fix gitu Pak. ya, ya, ngerti Bu. Kalau sudah mengerti, bisa dicek aja sebelumnya Pak keluar ya. Lalu kita ke stok of 6 Pak. Nah, diklik aja ini untuk misalnya bulan nanti ya, akhir Agustus misalnya, melakukan stok of 6. Bisa diklik Pak, mulai. Mulai Nah, ini. ya, bisa mulai diklik aja. Ya, ya, ya. Ya, diklik. Oh, Nah, nanti bisa keluar nih, dicek fisik satu-satu. Misalnya dari 1.300 nih, dari bulan Juli itu stok awal rekomendasi 1.300. 1000. Banyak tuh. Tapi ternyata selama sebulan di akhir Agustus itu ternyata cuma nyisa 300 gitu, 1.000 teh udah dipakai gitu. Ya, ya, Nah, ya. ini bisa disesuaikan di sini untuk stok fisiknya 1.300 Di, 1.000 nanti cek fisik ini 300. di Iya, aksinya dicek dia. fisik boleh diklik aja Pak. Nah, Hmm. ini disesuaikan di sini Pak. Stok fisiknya berapa, stok rusaknya ada 2 batch nih Pak gitu. Disesuaikan dengan realnya Oh iya, iya. gitu. Stok fisik berapa, rusak berapa, ada luar. Misalnya kalau kalau stok fisiknya misalnya dari 400 tuh ada 200 nih. Nah, Hmm. 200-nya kemana gitu. Bisa jadi eh, kelebihan misalnya. Kelebihan dikirim atau kelebihan input bisa disimpannya di sini stok penyesuaian kurang atau stok penyesuaian lebih. Tapi kalau 200-200-nya dipakai untuk pelayanan, diisinya di sini di kolom yang stok penyesuaian pelayanan. Oh, stok Gitu. mesin pelayanan ya. Di Ah, 200. Oh, ini 400 sudah sekarang juga udah habis. Yang 400 ya. tadi ketik 400 di stok mesin pelayanan gitu. Iya, kalau dipakai untuk pelayanan, Pak, gitu. Mas contohnya gini, Mm-mm. Kalau dipakai, ya kayak gitu. Tapi dipakai jangan semua. lupa, stok fisiknya juga diisi, Pak. Kalau misalnya nggak diisi, nantinya jadi minus 400. Stok fisik 400. Jadi kalau mau yang diisi pertama kali itu stok fisiknya dulu aja. Berapa? Baru Fisik nanti keluar tuh otomatis ada selisih gitu kalau kalau misalnya ini tuh. Hmm. Kalau ini kan nggak ada ininya Pak. Kalau untuk stok fisik 400 tuh berarti nggak ada selisih kan? Kalau Iya, misalnya iya. stok fisik coba Pak 200 diketiknya. Nah, itu ada selisih kan berarti tinggal diisi nanti di stok penyesuaian gitu. Hmm. 200 juga. Jadi dua-duanya 400 gitu Pak. Itu paling kalau untuk stok kopinya. Terus upload filenya apa ini? Iya, ini upload file BA-nya, Pak. Jadi, Oh, sebelum Bapak kayak ngisi di website itu, hmm. harus manual dulu, Pak. Di Vaskes misalnya. Bapak minta tolong Vaskes aja nih buat stok yang terakhir berapa gitu. Iya, iya. Batch-batchnya, alkon-alkonnya yang keluar berapa, misalnya sisa berapa. Nah, baru bisa diinputkan di sistem dengan dasar dari BA yang dari Vaskes yang terakhir. Untuk bulan ini misalnya Agustus gitu nanti. Nah, dipakai di PDF situ. itunya, filenya, Iya, PDF. filenya PDF maksimalnya 2 megabyte. Iya, iya, iya. Siap, siap. Mungkin sekarang batal dulu aja Pak, dibatalin. Gitu. Paling nanti akan ada otomatis akan ini Pak kalau misalnya sudah ada nanti stok opnamnya. Kalau sudah sesuai, diklik setelah selesai Pak stok opnamnya. Sebelah sebelah mulai tadi ada selesai, harus Ini, diklik. ya, Udah paling segitu aja Pak ya. untuk si Rika. Siap. Antara Jadi, seperti itu, ya. Siap. Boleh sama yang lain, ada yang bertanya. Iya, iya, mangga. Nanti kehabisan Salika, waktu sama saya. ya, nggak mungkin apa-apa. Teh Salika mau Silakan, menambahkan share sebelum. screen-nya di sana aja. Oh iya,
Atur nuhun Bapak. Ya sama-sama. Sip. Nah, jadi